Maka ada doa khusus khataman Al-Quran yang diucapkan oleh salafus saleh. Ya, akan tapi tidak terdapat doa secara khusus dari Nabi, ya, Allahummarhamna bil Quran sampai akhirnya kan begitu. Apalagi disenandungkan begitu ya, ini tidak ada tuntunan seperti itu. Tidak ada tuntunan seperti itu. Adapun masalah sebagian ulama salaf ya, mereka begitu menghatamkan Al-Quran, mengumpulkan sebagian keluarga mereka dan berdoa, maka insya Allah kalau itu pun dilakukan tidak ada masalah. Tapi kembali saya ingatkan, bukan melazimkan dan mengharuskan seperti itu, ya. Apalagi di waktu khatam Quran dalam sholat ya panjang berjam-jam begitu, itu udah berlebihan. Apalagi di waktu khatam Quran dalam sholat ya panjang berjam-jam begitu, itu udah berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi Channel dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang Ustadz Wahabi. Ketika ditanya oleh jamaahnya juga ya, saya tidak tahu siapa namanya ini. Ketika ditanya oleh jamaahnya bagaimana hukumnya membaca doa hatmil Quran, sebagaimana yang biasa dibaca oleh orang-orang Aswaja juga itu, Allahummarhamni bil Quran ilahiri, banyak doa hatmil Quran ini. Jawaban Ustadz tersebut tidak ada dalilnya. Ya memang tidak ada dalilnya untuk membaca Allahummarhamni bil Quran. Tetapi apakah sekarang salah jika membaca itu? Apakah semua doa yang kita baca itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kenyataannya tidak kan? Orang-orang Wahabi sendiri banyak membaca doa, syekh mereka sendiri banyak membaca doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kata-kata bid'ah ini, kata-kata tidak ada dalilnya ini hanya tajam ketika disampaikan terhadap Aswaja, tetapi tumpul ketika mereka sendiri yang mengerjakan? Bahkan Ustadz ini mengatakan bahwa terlalu berlebihan ketika membaca doa panjang seperti itu, bahkan dibaca di dalam sholat. Nah, kata-kata Anda ini Pak Ustadz sebenarnya mental terhadap Syekh Sudais. Syekh Anda di Arab Saudi, Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram ini di Makkatul Mukarramah membaca doa hatmil Quran, dan itu pun ditentukan waktunya, yaitu dibaca setiap tanggal 29 bulan Ramadan, membaca doa panjang seperti itu. Apakah Syekh Sudais kebangetan Pak Ustadz? Jadi Syekh Sudais bid'ah kalau seperti itu, maka bid'ah Anda itu, kata-kata bid'ah Anda, tuduhan bid'ah Anda itu sampaikan terhadap Syekh Sudais. Berarti orang yang sholat di Masjidil Haram, di Makkatul Mukarramah itu semuanya mengerjakan bid'ah, dan bid'ah ini dipimpin oleh Syekh Saudi Arabia, yaitu Syekh Sudais kalau begitu Ustaz. Nah, ini akibat Anda itu overdosis masalah bid'ah. Kita tahu bahwa bid'ah, orang yang mengerjakan bid'ah itu diancam begini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam begini oleh Rasulullah, diancam seperti itu. Kita tahu bahwa orang ahli bid'ah itu disebut mubtadi. Orang mubtadi ini diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam dengan neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takrif bid'ah yang disampaikan, tuduhan bid'ah yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi ini sama dengan yang dimaksud oleh ulama-ulama. Ternyata kan tidak. Mereka langsung semuanya ini adalah bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Tetapi ustadz, kenyataannya ustadz-ustadz Anda, syekh-syekh Anda ini banyak mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Syekh Sudais sendiri mengerjakan hatmil Quran, doanya ya, mengerjakan doa hatmil Quran panjang banget, dan itu pun dilaksanakan di dalam sholat Ustadz. Nah, sekarang cari ibaratnya, cari hadisnya sekarang yang mencontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilaksanakan oleh si Sudais itu Ustadz. Berarti kalau orang-orang Aswaja membaca doa khatmil Quran di luar sholat, kan orang-orang Aswaja itu membaca doa khatmil Quran di luar sholat, Anda anggap ini bid'ah. Berarti Syekh Sudais lebih bid'ah.
Beliau itu membaca doa khatmil Quran, sudah begitu ditentukan waktunya lagi. Menurut orang-orang Wahabi, menentukan waktu untuk mengerjakan suatu ibadah ini adalah bid'ah. Syekh Sudais mengerjakan setiap tanggal 29 bulan Ramadan, ditentukan seperti itu waktunya. Berarti ini adalah bid'ah, ditentukan waktunya. Dan lagi, doanya Syekh Sudais itu doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Syekh Sudais yang memimpin doa bersama di dalam sholatnya, doa khatmil Quran bersama ya ini ya, mereka mengamini, ini dianggap sebagai ahli bid'ah Pak Ustadz. Maka semua jamaahnya itu, semua orang yang sholat di Masjidil Haram pada tanggal 29 setiap tanggal 29 bulan Ramadan itu, mereka semuanya bid'ah. Apakah Syekh Sudais dan semuanya itu akan calon neraka Ustadz? Nah, ini Pak Ustadz, takrif bid'ah yang Anda pahami banyak ternyata ya. Ternyata bahkan ulama-ulama Wahabi seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sebagaimana diriwayatkan oleh dua orang muridnya, ini pernah mengerjakan bid'ah Ustadz, pernah mengerjakan bid'ah. Yang pertama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Ibnu Qayyim ini membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini pernah saya bahas sudah di konten sebelumnya. Ibnu Taimiyah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Ini dibaca Ustaz. Dibaca setelah adzan subuh menunggu iqamah. Apa bid'ahnya yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah? Yang pertama, doa itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ibnu Taimiyah itu menentukan waktunya. Maksud saya yang tadi tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu mengatakan disunnahkan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghis 40 kali setiap habis adzan menunggu iqamah. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rutin terus. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang rutin membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghis 40 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin hati orang tersebut tidak akan mati. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip pernyataannya guru beliau yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim muridnya ini mengutip pernyataan gurunya. Dan murid yang kedua yaitu Abul Hafaz Al-Bazzar. Abul Hafaz Al-Bazzar ini juga mendengar Ibnu Taimiyah membaca surah Al-Fatihah, mengulang-ulang membaca surah Al-Fatihah setelah waktu subuh sampai matahari sudah meninggi. Dari waktu subuh sampai matahari sudah meninggi, oleh Ibnu Taimiyah bacaan Al-Fatihah itu diulang-ulang terus. Nah, ini dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah Ibnu Taimiyah ini adalah ahli bid'ah Pak Ustadz? Kalau semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, semua doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak ditentukan waktunya oleh Rasulullah, kemudian Anda anggap bid'ah, maka Ibnu Taimiyah juga ahli bid'ah. Syekh Sudais itu juga ahli bid'ah. Kan begitu Pak Ustadz? Baik, demikian untuk orang-orang Wahabi dan termasuk Ustadz yang menjelaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati antum semua ini untuk tidak mudah, tidak gampang mensyirikkan dan membid'ahkan orang lain. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.